Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mulai pimpin doa. Ibu persilahkan. Masuk kita belajar mulai terang menuntaskan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari mana ini? Habis dari kamar mana? Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Mas Priska, Masmi, Priska, cuma itu aja. Keterangannya apa Masmi? Sakit. Priska? Oke, yang berarti yang lain hadir semua ya? Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus pastinya harus semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, tolong lihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong dipungut, taruh di tong sampah. Oke? Tolong siapkan buku pembelajaran geografi. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran geografi boleh disimpan dulu. Pandangannya fokus ke itu. Oke? Siap? Siap. Oke anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar mengenai materi sumber daya alam. Sekarang kita belajar masuk pada materi baru, yaitu letak astronomis dan letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira di sini siapa yang tahu itu letak astronomis dan apa itu letak geografis? Ada yang tahu? Ayo apa-apa, nggak usah takut salah. Apa jadi? Kalau letak astronomis berarti letak yang dibatasi oleh lintang dan bujur, sedangkan geografis itu letak yang secara langsung dengan permukaan bumi, yang artinya baik itu berbatasan dengan benua maupun dengan samudra. Oke, bagus. Oke, Ibu lengkapi ya. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi terhadap wilayah lainnya. Sebelum masuk pada materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami letak wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi dampak letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengomunikasikan hasil diskusi kelompok mengenai keuntungan dan tantangan posisi strategis Indonesia dengan rasa percaya diri. Oke, lanjut. Apa sih itu letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, di sini ada dampak letak astronomis Indonesia. Yang pertama, ada beriklim tropis. Karena Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa, Indonesia menerima sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian, yang kedua, ada pembagian zona waktu. Karena letaknya memanjang dari barat ke timur, Indonesia terbagi menjadi Wit, Wita, dan Wit. Ini adalah gambar bagian waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Oke. Ini adalah dampak letak geografis Indonesia
planet merupakan salah satu yang bereaksi selama 24 jam, sehingga terjadi 360 derajat dibagi 24 jam. Dengan demikian terdapat perbedaan waktu selama 1 jam setiap 15 derajat bujur. Paham? Kemudian dampak letak astronomis Indonesia yang ketiga, yaitu durasi hampir sama sepanjang tahun. Siang 12 jam, sedangkan malam juga kurang lebih 12 jam. Kemudian ada kekayaan hayati. Iklim tropis mendukung hutan hujan tropis, flora dan fauna yang sangat beragam. Contohnya di Pulau Sulawesi ada fauna apa? Sulawesi Tengah terutama. Anoa dan burung maleo. Oke. Lanjut. Letak geografis Indonesia. Apa sih itu letak geografis Indonesia? Jadi, letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi terhadap wilayah lainnya. Nah, Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Di antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada gambar di samping. Kalian paham nggak? Di mana letak benua Asia, di mana letak benua Australia dari Indonesia? Benua Asia berada di sebelah utara. Benua Australia berada di sebelah selatan. Kemudian Samudra Pasifik ini berada di sebelah utara Indonesia. Sedangkan benua Samudra Hindia berada di sebelah barat Indonesia. Oke, paham di sini letaknya? Paham. Lanjut. Nah, dampak letak geografis Indonesia yang pertama ada bidang iklim. Indonesia dipengaruhi angin muson sehingga memiliki musim hujan dan musim kemarau. Kemudian dalam bidang perdagangan, Indonesia menjadi jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Dampak letak geografis Indonesia yang ketiga ada bidang ekonomi. Karena letaknya yang strategis mendukung kegiatan pertanian, perikanan dan pariwisata. Kemudian di sini ada bidang sosial budaya. Interaksi dengan berbagai bangsa membuat Indonesia beragam. Karena letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional menyebabkan terjadinya interaksi dengan berbagai bangsa sejak masa lampau. Interaksi yang meninggalkan pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan Indonesia sehingga saat ini. Itulah yang disebut bidang sosial budaya. Interaksi dengan berbagai bangsa Indonesia membuat Indonesia beragam. Paham anak-anak? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ya, Sela. Apa itu garis lintang dan bujur, Ibu? Ilustrasinya seperti apa? Baik. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Letak astronomis Indonesia itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang adalah garis horizontal yang membagi bumi menjadi utara, selatan, yang 0 derajat khatulistiwa. Kemudian garis bujur adalah garis vertikal yang membagi bumi menjadi timur dan barat. Ini ilustrasinya. Paham? Dilihat dari gambar ini. Oke. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok.
Boleh berhitung dari Jenny? 1, Ya. 3, 2, 3, 4, 4. Sudah? Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 dan kelompok 4. Boleh? Duduk di tempatnya masing-masing. Ayo. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. nomor 1. 2 di bawah. 4 di mana? Buat sana. Lore. Sini 2. Hei, kamu ya. Kelompok 1 ya. Sini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, Ibu akan berikan cara pengaturan permainannya adalah setiap kelompok ahli mendalami materi menggunakan buku cetak, internet untuk mengisi bagian FKPD. Kemudian setelah itu diskusi kembali ke kelompok asal. Kalian bertugas mengerjakan temannya sekelompok tentang materi yang baru saja kalian dalami. Kemudian yang terakhir, kelompok asal merangkum semua informasi menjadi satu pemahaman itu. Paham? Oke, nanti Ibu akan